Lagi banyak kegiatan apa? Sekarang lagi sibuk apa nih? Kenapa ya? Sibuknya mas sekarang sibuk dagang, sibuk belajar dagang nih. Sama sistem belajar di restoran kan ya. Terus juga kesibukannya masih tetap dakwah di teman-teman. Itu nggak pernah bosan gitu ya. Nggak pernah bosan. Ya itu paling sibukannya sekarang Di Eastern, emang distro Eastern schooling kan dulunya awal itu ya. Malah sebenarnya memang taunya si schooling itu banyaknya kan dulu schooling, baru yang korak lah atau gambar samurai atau apa gitu kan gitu ya. Terus masih bisa bertahan sampai sekarang teh dengan distro-distro yang lain kan kayak pisan masih bisa bertahan. Yang ngebedain bulan Ramadan tahun ini kan yang sama Ramadan tahun-tahun kemarin gitu. Buat Abang sendiri yang ngebedain mungkin lebaran tahun ini Ramadan tahun ini udah nggak sama bapak ya. Bapak baru hampir 2 bulan kemarin meninggal. Terus ya lebih ini aja lebih ngerasakan jadi tanggung jawab ya, Pak, punya ibu jadi lebih dekat lagi, bikin sosok orang ayah di rumah. Jadi asik lah, nambah Challenge tersendiri gitu. Nambah ini gimana nih sama ibu gitu aja, lebih mending itu aja. Tahun ini mah gitu, mudah-mudahan Jadi bulan 2 bulan berarti Februari kemarin awal bulan ya di makam ini di Garut. Di Garut. Makam keluarga ya, alhamdulillah nggak nyusahin lah gitu. Banyak jadi sosok panutan, sosok contoh ya. Agak sulit juga ya sekarang mengisi sosok seorang almarhum bapak ini di rumah, gimana kebiasaannya, gimana amanatnya gitu ya, nasihat-nasihatnya yang harus bisa diterusin. Iya, harus dijalankan. Kan Yos pribadi teh sebenarnya sama-sama apa gas 2000 SMA lah ya. SMA lah ya. SMA sempat lost kontak panjang teh Yos pergi ya mulai masuk perkuliahan, kerja keluar udah tuh udah lost kontak kemana 10 tahunan kayak baru bisa ketemu lagi teh sekarang ya berkat komunikasi yang baik. Maksudnya karena memang awalnya yang bagus, silaturahmi yang bagus ya, masih bisa ketemu lagi. Maksudnya rezeki gitu. Iya. Rezeki maksudnya. Kan yang dia lihat dari Abagas itu buat progres namanya Briges Berzikir. Dulu mah pernah lihat itu Briges Berzikir teh 2015. Iya. Sama almarhum Sulaiman Ilham. Iya. Berarti gimana ceritanya? Mungkin nggak terbentuk satu pemikiran ini harus ada Briges Berzikir atau memang dari petinggi misalnya di organisasi ini yang membuat misi Briges Berzikir itu. Kita bahas dulu kenal Majos ini tuh dulu SMA berdegong misalnya gitu hostnya itu berdegong kayak gimana tinggal lebih berdegong berdegong gitu ya SMA deh, tapi ngintil wae gitu ya, jadi bener. Sering bareng terus gitu ya. Udah dikasih tahu udah jangan ikut-ikutan terus, karena saya dulu lingkungannya memang lingkungan yang gawat gitu. Ikut-ikutan terus, tapi alhamdulillah waktu itu Yos nggak sampai terjerumus jebakan maut
Jadi dulu sama rumahnya juga kebetulan dekat kaget ya. kebetulan dekat sama keluarga Yu sendiri juga pada kenal, mama sama ayah juga sebetulnya kenal, jadi Yeah. karena jadi mau kemana sama Abah Gas gitu. Jadi ya udah sok main, rasa mungkin dari orang tua juga ada ayah nu kolotna, jadi ayah nu pangajagakeun, jadi touring main, sempet main touring ke Tasikmalaya, padahal pagina kudu try out. Pagi dah baru nyampe kan ngantornya makan kupat tahu dulu balik deh. Karena kudu Dari Tasik balik deui ya. Tasik balik deui cuma nggak nyampe sih jam kayaknya. Balik deui. Ya cuma masa itu teh seru lah. Seru bisa saya ada di komunitas itu teh. Ya, dulu kenal Yos yang berapa tahun? 10 tahun lebih ya? Lebih 2007 2008 kenal ya, kebetulan saya juga masih bagir ya. pakai pisang tuh Pakai pisang pisang gitu. Bagir pisang. Terus sampai 2000 berapa kita Yosing udah mulai kuliah, nggak enak karena ibunya sering nitipin dulu kan. Benar. Ibu si mama ini sering nitipin, aduh nitip anak saya ya. Jadi budak nanti nggak dicarek tong pipiluan teh bandel iya teh gitu. Jadi pipiluan terus ingin tuh saya ibu mah budak teh ngilu aja gedenya, tapi ya alhamdulillah. Dulu lebih pengen kumaha sih kuling yang lebih tua dari saya itu ternyata berbahaya. Dulu sama si sayang itu ya. Aduh, mantan dia bukan mantan saya. Iya, siap. Aku saya aja ya. Oke, ada pokoknya kita bahas tentang dia. Ada. Balik katanya. Oh, dibalik ya. Dibalik. Terus Ya, seru. perjalanan ke Briges Berjikir ini sebenarnya Bagas masih di luar apa ya, masih di luar daripada acara itu. Jadi sebenarnya nggak tahu tuh rencana awal kayak gimana. Dengar mau ada acara di Masjid Agung alun-alun dengan Ustadz Arifin Ilham. Tapi pada saat berapa hari H-2 teman-teman ngasih tahu kalau acara teh kemungkinan nggak jadi karena dibubarin sama polisi. Iya, pernah ada waktu itu. Nah, akhirnya penanggung jawab panitia saat itu datang semuanya ke Polwil karena Ustadz Arifin Ilham sendiri acara ini memang sangat mendukung waktu itu almarhum Ustadz Arifin Ilham. Jadi beliau tuh yang ngasih jaminan ke kepolisian bersama panitia ini Penyelenggara. penyelenggara. Tapi saat itu memang nggak ikut juga Bagas. Udah Masih ada di masih di alam masih di alam doi ya. Jadi entah di mana lah gitu ya teh. Cacat tinggali gitu. Jangan Ya, gitu kemana gitu. Pokoknya datang ke itu teh udah acara udah mulai. Tapi setan lebih gede ya teman-teman. Biasanya di dia. Jadi tekan jero, tapi dipanggil itu tuh keharu bola kemana itu kayaknya bukan masjid ke jero. Oh di si panggungnya itu kan di dalam masjid kan. Dalam masjid. Aduh iya kumaha gitu dalam keadaan setengah napak di bumi gitu kumaha gitu. Sebenarnya itu fenomena sih, maksudnya ya melihatnya di acara itu teh ada ini pergerakan gede gitu. Maksudnya dari organisasi yang terlepas baik dan buruknya hanya maksudnya teh masuk ke ideologi bukan ke agama yang posisinya teh Ustadz Arifin Ilham gitu. Buat secara panutan gitu, dari pemikiran dia gitu, dari apa yang diucapkan itu wah ini pasti panjang gitu. Maksudnya ini bisa jadi pergerakan panjang gitu. Nah itu kan dari kolaborasi. Maksudnya itu dari organisasi baru ke ranah ustadz gitu, itu kan kolaborasi. Jadi kalau
kata abah teh sendiri impact dari kolaborasi teh besar pisan buat Bandung. Sebenarnya awal mulanya karena teman-teman di Briges ini kan ya mungkin masyarakat Bandung khususnya pada tahu lah karakternya saroleh bisa gitu ya. Nah dengan nama besar itu, dengan nama apa yang dilekatkan ke Briges oleh masyarakat itu, waktu itu malah menjadi motivasi buat teman-teman. Kalau Bagas melihat di Briges Berjikir itu seperti itu, jadi motivasi buat teman-teman gimana ini banting setir. Artinya pada saat di Briges Berjikir itu teman-teman memotivasi untuk teman-teman yang lainnya, rival-rival kita, saudara-saudara kita yang berbeda bendera, itu juga untuk gimana sekarang sama-sama banding setir, nggak rame lah gitu. Ayo berangkat ke tengah itunya. Nggak rame lah gitu kan. Ada beda juga baheula gitu kan, hari baheula mah bisa udut teh temet gitu nya, ayeuna kan. Ya kumaha teh gini gampang mami gitu. Jeung teh asik we gitu. Teman-teman udah ngomong geus perang-perangan, tawuran, terus tingkat kenakalan remaja itu teh akhirnya mulai jenuh gitu, mulai akhirnya sepakat, banyak yang sepakat untuk bikin gerakan itu tadi, gerakan hijrah lah ya. Gerakan hijrah itu ya. Lalu mulailah digandeng tuh sama teman-teman di pemuda hijrah. Dari SIP. Ada Ustaz Sofi, Ustaz Hanan, Ustaz Andoni, dan akhirnya senang mereka merangkul teman-teman ini gitu. karena mungkin secara umur nggak jauh dan kayaknya relate juga jadi maksudnya ngegabungin dua elemen itu teh nggak susah gitu. Mungkin kalau misalnya sama puntennya kalau kita sama almarhum Jainuddin MJ agak bisa masuk, tapi mungkin prosesnya agak panjang mungkin kan kayak gitu. Kalau misalnya sama kayak Ustaz Evi, Ustaz Hana, secara pemikiran juga kayaknya masih bisa relate, jadi cepat berbaurnya gitu. Ngeblendnya tuh sama anak-anak sekarang dengan bahasa yang luas, yang gampang dicerna. Iya. Mulai dari situ sih sebenarnya teman-teman cari sosok-sosok guru lah ya, sosok-sosok guru untuk sharing, nasihat dan lain-lain. Akhirnya semakin sering tuh pertemuan-pertemuan dengan tadi itu satu-satu. Jadi rutin sampai viral lah ceritanya, sampai viral. Waktu itu setelah viral juga masih belum tertarik untuk belum tertarik gitu, masih ada di dunia gain-gain ya. Iya, karena memang urusan hidayah kan urusan Allah ya, jadi belum dikasih sebenarnya waktu itu teh untuk petunjuk ke situ teh, cuman udah ada gitu dikit-dikit perasaan pengen gitu ya, cuman karena memang Totalitas cuman yang bikin mikir tuh saat itu saya jadi ngambang teh orang teh jadi berubah ente gitu nya, tapi jadi diri sendiri yang kemarin-kemarin juga enggak gitu kan. Iya Pak. Mulai ngitung gitu sekarang mah. Bahasa Sunda nama udah kayak mandor mayong jadi kadian tuh kayak kalau kata temen-temen mah dulu si sumu pendek mungkin ya. Dulu tuh Bagas nggak pernah mikir gitu ya. Iya. Nggak pernah Tahu bisa sih. Just pokoknya gitulah. Tapi sekarang jadi banyak ngitung untuk jadi Bagas yang dulu begitu, tapi untuk berubah menjadi lebih baik juga asal ente, jadi ngambang lah di situ nah orang tuh bisa kejadian lebih baik waktu itu. Ternyata ini gengsi masalahnya. Iya. Ini ya gengsi doang, jadi waktu itu
hanya mau Ya, batur menurang hijrah Wah. dileleh we Ya. kalau musuh pada tahu ya Oh, ayo nama. disik-sikkan gitu. Makanya sempet gimana ya hijrah jangan hijrah. Tapi di titik mana sampai misalnya? Tapi saya nggak mau hijrah karena itu gitu ya. Saya Oh. pengennya benar-benar hijrah karena Allah. Juga gimana ya cara harus ketemu teman yang belum kenal lah gitu. Kalau dengan yang kenal tuh biasanya saya waktu itu masih ada rasa aing gitu ya. Namanya orang diajak hijrah kok si iya umum lah kayak gitu ya. Tapi kalau mau kayaknya ini sama yang kayak ini lah biar saya juga bisa curhat, bisa cicirikan daerah gitu gitu. Mah aja mah kan gengsi kan ya gitu. Mau mengakui dosa. Secara profil teh memang nggak tahu sama nggak tahu siapa tahu gitu ya, lebih enak kayak gitu. Perjalanan itu teh lumayan lama sampai 2017 kan. Di 2017 baru mulai terpikir wah ya ini ada yang ngajakin gitu. Jalan ya gimana pokoknya bohongin aja iya touring lah dan gimana ikut aja ketemu lo ngapain ikut awal pas ngeliat pagi katanya nanti ya katanya di Santur kita naik kereta pas naik kereta kenapa dandanannya semua pada pakai gamis gitu ini jadi wah ada banyak rasa Tapi nggak di Bandung. iya dari Bandung dulu kan mau berangkat ke Jawa Timur Oh. karena udah stres itu udah banyak masalah karena ngerasa tambah aing tambah ngerasa punya power maka Allah uji lagi dengan yang lebih berat kan. Wah ujiannya berat lagi belum selesai datang lagi masalah datang lagi ujian itu sampai bertubi-tubi asa regruk-gruk ya langit kan ya berarti mikirannya gitu nggak beres-beres lah sampai berapa kali ya hal-hal yang nggak perlu lah gitu hal-hal yang nggak perlu tuh jadi terjadi lagi ngelamun di lampu merah tahu injak gas tahu nabrak mobil depan dulu kan gantian 17 juta tapi digantian Itu berarti dulu ya yang kejadian-kejadian di luar kendali di gitu. luar kendali saya nggak tahu uangnya dari mana cuma kejadian itu ingat gantiin tapi banyak lagi bisa selesaikan itu narkoba deh gitu orang mana jadi ya, orang butuh duit dari lagi narkoba tapi nggak jadi yang dulu lagi gitu jadi nggak jadi si Bagas yang dulu udah nggak bisa gitu nah, orang tertega gitu ke Batu gitu jadi Udah ada rasa karunyaan. jadi asa karunya ke Batu kan jadi Berarti dulu karunyaan. ke mikir karena kan teringat Kayaknya juga lihat fenomena yang sekarang di Jogja terus sekarang Kelitih. Sekarang ini Kelitih yang posisi kayak anak belasan tahun nyerang warga tanpa ya nggak tahu apa-apa. Nah, justru lihatnya sih gimana di Bandung di 2000 maksudnya si fenomena ini teh karena mungkin adanya media sosial kayaknya. Media sosial itu kan maksudnya pergerakannya tuh pesat bisa Jogja bisa kayak sekarang mah ada kayak CCTV-nya gitu kelihatan, mulai di Semarang kelihatan. Nah, memang kalau di Bandung mah yang lihat teh ini udah bergeser gitu. Yang dari posisinya udah saling nyerang, mau itu ke komunitas lain atau ke warga, itu mah Bandung mah udah lewat fasenya. Malah fasenya sekarang mah gimana cara memperbaiki diri, gimana caranya kreatif sebenarnya secara positif balik di ke Bandung baheula gitu. Bandung mah kudu kreatif, anak mudana kudu beda ti batur, kudu bisa jadi role model buat semuanya. Pendapat apa guys di era digital gitu akhirnya cara pendakwahan tapi di era digital
lebih mudahkah apa lebih susah nge-grab si anak muda itu? Ya lebih mudah lah ya, salah satunya misalnya kayak podcast gini kan karena hari-hari orang-orang sekarang itu nggak bisa lepas dari gadget. Karena misalkan daripada tinggalin dompet, ya daripada tinggalin handphone, mending tinggalin dompet. Iya benar. Jadi, ayo itu tinggalin dompet lah, bisa ditelepon. Kita dompet orang pengantarkan ya. Tapi kalau kehilangan, ketinggalan handphone, Resah. resah. Aduh, ngomong handphonenya cepat pemajikan gitu ya. Gitu. Iya, kan deg-degannya Deg-degan iOS atau Iya, abi itu. Abiban. Oh iya, abi. Jadi kita deg-degan bisa nih. Iya. Yang penting Kerjanya ngabelaan. Mah. Pulang ke rumah ngabelaan eta. Iya. Kamu lamun misalnya si kodenya apa, cara menggunakan bahaya bisa itu kan nggak bisa kita pungkirin ya. Kemajuan realita. Kemajuan zaman lah mungkin ya. Ya kemajuan zaman lah. Kemajuan zaman ini kan nggak bisa kita pungkiri dan kita tutup mata gitu ya. Nah, beberapa memang teman-teman penggiat dakwah udah mulai dengan usaha digitalnya gitu ya. Ada podcast lah, channel YouTube, ada sosmed pribadinya gitu ya, blog apa banyak. Hanya saat itu nggak, nah iya maklum banyak tara ulin negara itu jadi gaptek gitu hari saya mah maksudnya nyaman nanti pefotoan pemandangan gitu ya sosmed aja berarti gitunya Benar. jika blog gitu deh Kan generasinya mungkin beda oke ya. Mungkin kalau buat anak 2005 ke mungkin 2005 ke atas dengan gadget sesuatu yang bukan asing gitu. Kan mungkin dari generasi yang bagas gitu sama yang lain mungkin lewat ini pager, handphone Nokia mau pergi ngabaredo batur dan parah gitu kan. dulu ada MPS, mulai CDMA, mulai GSM. Nah, Iya, ngalamin lah zaman itu zaman Walkman ya. Zaman Walkman, cicing di Aquarius dulu. Aquarius saya ada kaset. tapi pinggir lah untuk ke pinggir Aquarius. Ya jadinya. Oh didinya juga didinya ya. Baru rokok ya. Oh rokok. Iya. Tapi ayam di cara kopi. Nah, dari situlah ngobrol-ngobrol mulai ngikutin perkembangan zaman ya dari Walkman mulai ke Discman gitu Iya. pager, MPS. Cuman memang karena lingkupnya nggak bener gitu dari dulu jadi nggak pernah memamerkan identitas gitu ya, jadi nggak pernah ngasih nomor gitu atau gimana nggak pernah. Jadi benar-benar masih ada yang rasa parno kalau punya teman baru karena dari mulai sekolah itu jarang punya teman selain di Bringas. Boleh mungkin teman sekelas, teman sekolah gitu ya. Tapi kebanyakan waktu teh dihabisin sama teman Bringas. Jadi di luar teman Bringas mah dulu dianggap teman sekolah aja. Ya teman sekolah ya. Lebihnya mah tegaul ya. Iya. Disebut Cooper gitu, nggak ngikutin zaman double soul gitu ya. Bawang mah di luar gitu ya, tentu di ranah sekolahan gitu ya. Orang mah kan ke BIP juga ke Pasifik teh nonton band ya. Aya mah ke Pasifik teh nya. Notogannya nih kalian. Oh iya, kita harus minjem gitu. Tapi pokok nggak balik ke Pokok teh. pohoan. Ya pokokan. Jadi hanya di ranah itu sih sebenarnya nggak pernah gaul gitu ya. Teman-teman mungkin gaul nih kayak tahu perkembangan musik, perkembangan fashion kalau kita dari dulu nggak gitu. Kayak punya atmosfer sendiri gitu ya. Lebih ke memposisikan diri saya masih bisa hidup bersama teman-teman di jalan nggak gitu. Gimana
kehidupan jalanan saat itu kan ya, jahat lah kalau boleh dibilang. Siapa sih yang berani keluar malam zaman-zaman itu? Kalau orang yang berani keluar malam berarti dia punya nyali. Untuk punya nyali, tidak segala resikonya. kalau punya nyali, punya duit ya. Untuk lapar gitu kan, enggak itu keluar tuh gitu. Kata dua itu. Karena dulu nggak banyak kafe-kafe kayak sekarang. Iya, masih sistemnya kayak warung nongkrong, Iya. gitu kan cuma warung di mana. Tempat dugem paling gitu. Secara hubungan silaturahmi sama petinggi dari bendera lain berarti baik-baik aja. Ya mulailah kita memanfaatkan era digital ini di antara 4 organisasi ini mulai memanfaatkan itu. Jadi masing-masing akhirnya bikin apa ya? Bikin komunitas yang mendongkrak organisasinya untuk jadi lebih baik gitu. Nah, masing-masing ada DKC Hijrah di mereka ada mereka syariah, terus jadi kajian mereka ada, terus di GBR ada GBR Fisabilillah, gitu. Di BGS ada BGS Rotujana. Nah, si BGS Rotujana ini berarti untuk nyatuin si 4 bendera besar ini biar paham dan sepakat susah ke awal, atau memang dari petinggi-petingginya atau senior-seniornya udah jika kamu udah kurang di bebanan gitu. Ya, kayak pertama kan kenal mah udah pada kenal sebenarnya. Udah kenal duluan di jalan gitu ya. Kenal tapi sebagai Rival. Si sensor. Ya gitu. Si anjing gitu kan. Kita sih dia, tapi akhirnya mah udah pada kenal. Kita memanfaatkan kenalan itu. Kenal, dengan perkenalan ini kita bikin pendekatan. Ayo hari ngopi-ngopi. Nah, mulai aja di situ menyatukan pandangan terhadap bagaimana keadaan pemuda saat ini, pemuda di Bandung saat ini yang notabene-nya kita banyak meninggalkan noda hitam gitu di Bandung ini dulu. Legasi kurang baik gitu. Iya, mungkin kan ada beberapa yang akhirnya mencontoh dan ingin malahan gitu, ingin menjadi seperti kita yang dahulu. Nah ini akhirnya pandangan teman-teman di 4 organisasi 4 bendera ini sama-sama sepakat gitu. Iya nih harus dirubah untuk pandangan. Kenapa? Karena masing-masing udah punya anak sekarang, udah punya ini, jadi untunglah anak orang mah gitu ya, jangan sampai. Nah mulailah pandangan itu sama, semua sevisi semisi bagaimana tujuan kita nanti garis finish ini ya di kuburan ya. Pas di kuburan itu benar-benar bisa meninggalkan sesuatu yang baik gitu, sehingga orang-orang ini mau mendoakan, mengurusi mayat kita nanti, jenazah kita nanti. Tujuannya sih semua di situ. Kalau saya pribadi cita-citanya kalau saya meninggal saat ini gitu. Kalau dulu mah cita-citanya pengen jadi mafia, pengen jadi pokoknya gangster gitu ya, pengen jadi Al Capone, lah pokoknya lah bedangan lah gitu ya dulu. Cuman seiring waktu pemikiran juga dan keadaan juga Allah perlihatkan dengan keadaan yang betul-betul bikin miris itu ya, melihat anak-anak sekarang, adik-adik SD aja sekarang udah tahu abadi gitu. Kalau ngelihat ada yang pakai baju briges, abadi ini udah nyampe gitu ke tingkat sekolah dasar tuh udah nyampe situ. Iya, jadi itu yang bikin saya miris. Takutnya mereka nangkep briges ini yang briges dulu gitu. Ya ini gimana ya, jangan sampai ini beban gitu kan.
kurang nyentuhan itu bener gitu istilahnya. Nah akhirnya seiring waktu pandangan semua berubah, teman-teman sama sepakat mulailah kita memanfaatkan era digital ini. Berarti nge-switch si role model, kan dulu mungkin dari role model yang mungkin anak-anak yang berkembang sekarang pengen lihat orang kan jadi si A itu kayak itu secara role model itu. Nah si yang posisinya yang namanya senior ini bergeser ke ranah hijrah, ya siapa tahu mungkin gitunya ini menjadi role model lagi posisinya udah menjadi orang yang lebih baik lah gitu. Karena yang yang waktu itu bikin sedih, teman-teman yang di Briges yang udah banyak yang meninggal, gitu. Banyak yang meninggal ini, meninggalnya kayak gitu aja gitu. Jadi asa sedih itu ya batur mah nyarolakeun gitu. Orang terus rek naon datang ke imah almarhumnya gitu. Ke rumah duka tuh ngapain malah marah ragu gitu di akun rumah duka tuh. Sedih gitu, sedih teh. Ya, ada marahin aqua gelas, kue-kue di rumah duka. Esensinya teh nggak dapat gitu ya. Awal-awal teh termasuk saya gitu kan. Parah pisan gitu. Makanya saya sedih. Ya gimana ya, karena keinginan saya tuh bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya gitu kan ya. Berkumpul, misalkan perjuangan tehnya. Misalkan ada yang masuk surga, ya atau orang mau bawa atau gitunya. Karena yang teh ada yang berpikir gitu, cuman belum aja gitu gitu teh masih aja. Balik deh. Gas. Iya tuh. Wah kalau ditolak. Ya, kan posisinya udah nawarin sesuatu. Waktu itu, udahlah gitu lagi. Akhirnya sedih, nggak punya kekuatan juga tapi untuk menolak itu. Nah, mulailah pada saat udah hijrah, mulai pikiran ini mulai agak dilempeng gitu ya. Nah, orang tujuannya benar ya hidup kan. Nah, semua kan mati pas ngelihat teman-teman meninggal di Briges ini, melihat istrinya, anaknya kan sedih ya. Sedih ya, dengan kita bisa ngasih apa, hanya bisa ngasih uang buat anak istrinya gitu ya, buat keluarga yang ditinggalin. Padahal banyak gitu yang diperlukan pada saat melihat teman-teman kalau suka mudah-mudahan husnul khotimah. Husnul khotimah deh kan gitu ya, nanti udah ngasih loba ngomong husnul khotimah kan husnul khotimah pokoknya mau husnul khotimah teh gitu. Maksud guys di surga itu mun maut teh mudah-mudahan. Nah teman-teman nih ke area lain deh masih kayaknya mudah-mudahan ya orang-orang penjabarannya tuh bisa kan. Mudah-mudahan orang mungkin asupnya tapi kan orang kira-kira deh hatinya kumaha. Nah biasalah dalam hati aja terus gelisah gitu. Ini gimana? Orang lebih berubah tujuan ini apa? Tapi di sisi Abagas sendiri ada satu orang nggak yang maksudnya emang udah mencoba pengen ngerubah Abagas, ngingetin tapi suka mental di sampai banyak sosoknya. Kalau di keluarga banyak ya, di keluarga orang tua almarhum itu sering banget ngingetin, cuman ya karena masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya aja. Terus dari teman-teman di Briges juga banyak, salah satunya Samsoni juga suka ngingetin sampai kuliah dulu gitu, jangan sampai ditinggalin, jangan sampai ngurus Briges, Briges kuliah akhirnya terbengkalai. Dan itu emang saya rasakan gitu sekarang lebar gitu ya. Nah sampai ya kemarin itu teman-teman ternyata pada saat hijrah saya putuskan untuk tidak alhamdulillah. Jadi kita ada hal positifnya dengan diri. Banyak sosok-sosok teman-teman yang yang termasuk itu teman-teman di Briges berpikir dengan itu tuh jadi motivasi juga, ingat gitu. Walaupun dalam keadaan itu saya masih ngapain
masih mabok gitu ke masjidnya mabok Tapi baru mikir. iya baru mikir gitu kan berarti terbalik gitu kan tapi nyaho terbalik gitu dulu mah kan ngerasa kumaha ini gitu ya Balik itu balik udah pulang iya. gitu nah waktu di titik itu mah ngerasa berarti asa terbalik wah itu berarti tuh bener Iya sih, lihat dia sekarang juga dia sendiri gitu ngelihatnya banyaknya tuh digitalisasi ya bisa dibilang kemajuan tapi kemundurannya mungkin gitu ya. Dulu mah masih ada kita teh datang ke masjid ngerangkum ceramah ustadz minta cap. Kayaknya sekarang teh lewat era teh gitu. Padahal itu teh tugas yang kasihin dari sekolah sebenarnya. Cuman penerapannya tetap per wilayah kan, maksudnya di rumah pribadi masing-masing. Nah, ya sudah melihatnya itu tuh udah kanan kayaknya teh gitu. Padahal itu teh ya tertipisan gitu. Sekarang segalanya lewat YouTube lah atau media sosial yang lain dengan kemajuannya yang mungkin bisa nge-reach capai apa ya ustadz yang memang punya pola pikir baik yang bisa tersampaikan dalam media sosial. Ya banyak artinya kekurangan daripada digitalisasi ini juga banyak masih ada banyak kekurangan. Nah, kelebihannya pun ada kalau kita masih bisa bijak menggunakannya gitu ya. Intinya untuk kayak belajar gitu ya, untuk pengen tahu nih gitu misalkan masih bagus juga masih ada kelebihannya tapi kalau buat pribadi saya sih sebenarnya agak kurang gitu. Untuk digitalisasi ini hanya mengenal sosok identitas saja. Kalau untuk belajar kayak dulu kita tuh mau belajar harus sampai ke apa ke rumah ustadz gitu ya sampai ke rumah guru ke rumah itu tuh datang gitu kan nggak bisa per telepon nggak bisa via telepon nggak bisa via WA nggak bisa via Zoom Pengajian lah benar. Jadi kita belajar tuh jelas ada penanggung jawabnya tapi kan kalau kita belajar di Google nggak ada penanggung jawab ya gitu jadi buat saya pribadi agak masuk gitu. Belajar sih dari dulu harus punya guru Harus sowan gitu ya, harus ketemu ya. Karena dulu juga saya bikin kenakalan ada gurunya kan gitu ya. Ada yang ngajarin kalau pakai sabun teh gini dibakar dulu kan menurut guru itu di rumah si dalam gajeng sabun atau bisa sangka uyah gitu ya. Nah itu kan ada gurunya. Nah begitu pun dengan kebaikan nggak harus ada guru, nggak bisa via Google atau gimana cara pakai sabun kan dulu hasilnya wah tapi sahan naik tutorial gitu perlu ditewak. Nah, jadi harus jelas gitu kan. Kalau buat saya pribadi itu mah kembali lagi masing-masing. Cuman kalau buat saya untuk proses ke dakwah itu lebih enak face to face. Satu lebih sunnah gitu. Karena zaman dahulu juga orang-orang tua kita belum ada zaman WA. Jadi kalau misalkan kita ngabarin sesuatu teh benar-benar khususon gitu ya sampai datang intuisi. Iya, lebaran teh kan datang. Ayo mah kan Wah, bisa nge-zoom ya. nengok juga kan ayo mah pakai WA. Ting enggak ada menang. Beres. Gitu. Kalau dulu mah kan nengok juga sampai di Jawa Timur teh datang. Iya. Nganjak di sini tanpa WA dulu nggak tanpa server dulu mah kan coba orang teh bertanya kalau nanya rumahnya Yos di mana ya nanya dulu akhirnya makan saya kesini aja di Serbak gitu kan di Serbak jadi seselingan emang lebih mudah gitu. Cuman ini pisau bermata dua juga berarti iya. Maksudnya teh gimana cara kita menanggapinya gitu. Iya, kalau kita bijak menggunakannya dengan
bijak, maka ini sesuatu yang bagus juga gitu. Kayak misalkan proses seseorang hijrah kayak gitu, itu tuh menjadi motivasi bagi beberapa orang lah. Ada yang belum tahu, ada yang jadi tahu kan. Nah gitu, jadi kalau nggak bijak malah jadi pakai ya teh ayo nama ningali di Facebook ya sok lah jangan aing hidup bodas-bodas ya saya kasaha status bola liar ya jadi masih udah buat lama asa datangan jebrot gitu nya beres Pak sih jangan aing kan aing itu jadi beberapa di Facebook sama darna jeung aing anjing cerah gitu belum tentu aing udah diamprokan mah kan gitu aja biasa gitu. Inilah yang apa mau kita bukan kita rubah ya, tapi kita belajar ngasih contoh gitu ya, ngasih contoh ngesep lah gitu. Perkenalan nggak jago, daun jago. Sekarang beda tuh. Kalau dulu orang berkeluar penjara, disegani langsung ya cium tangan, iya sebenarnya kalau banget, kalau duit, ya dong mah. Kalau penjara kalau dari mana kan? Alhamdulillah akhirnya. Jadi tinggi budgetnya udah beda gitu. Iya, jadi buat teman-teman kalau mau ngelihat perubahannya ya berubah ya. Dan kalian mau ngejago di sini juga, jangan tuh ngaran mah dikenal di Jakarta. Gitu. Di atas langit tuh cara langit. Jadi ngapain gitu mau jago di diri beda? Percuma. Jadi bukan siapa-siapa aja, ngelihat bukan siapa-siapa diri sendiri. Biasa. Ya, orang lagi kalau pun banget itu nya bujuran pun banget gitu. Ngaliwat ke teman-teman aja lempeng we kamu udah sahuran lah gitu. Kalau dulu mah belum kayak kayak pikas bulan setik kayaknya gitu. Kalau dulu mah mungkin karena ya kita harus survive kalau dulu mah gitu. Iya sih harus survive. Kalau nggak survive ya gimana? Nggak akan dikenal. Kita lewat atau posisinya orang disebut buka kawan itu. Iya. Gitu kan antara ya. Ini belum lah, hayang boga kaburo ya, kudu bisa gelut lah tuh, gitu kan. Hayang boga kaburo ada bisa kaburo orang di toel kan gitu. Membentengin diri pribadi lain. Tapi mun nyaho si mah kaburo si iya gitu. Iya, ada paling ganggu. Udah guys lah, ada ini kaburo. Iya. Tapi hayang nyaho mah ini kaburo udah guys, bukan. Nah, baru oke ada dua apa ya? Ada baiknya, ada buruknya gitu. Ya sendiri gitu ya, karena banyaknya di komunitas motor dari awal mungkin kenal sama Bagas juga di komunitas motor. Jadi ya sudah pernah hilangin motor, maksudnya ngilangin dalam arti karena ini teh alat silaturahmi ternyata itu si motor teh. Ini rasain gitu ya karena banyak rezeki yang dia dapat gitu. Kayaknya Bagas juga pasti gitu, jadi dapat rezeki yang kita dapetin malah dari karena motor, kita bisa sowan sama teman, malah di duit lagi bisa dari nongkrong. Iya. Ya motor juga nggak bisa istilahnya kalau kita belajar filosofi motor teh kan bukan soal ban, gitu ya. Tapi motor ini kan terdiri dari berbagai macam partnya, gitu ya. Nah, ada stangnya, akhirnya ban mukul stangnya kumaha Bisa jalan kayak motor disebutnya gitu. Tapi mun aya stang nongkul ban lagi kan sarua. Kalau belajar dari motor ya itulah sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa dan kita ini akan menjadi seseorang ini kalau kita ini bisa merangkul bersama teman-teman ini. Satu kesatuan. Ya kalau kita mau disebut manusia ya kita harus punya teman, kita harus punya jadi tadi silaturahmi gitu, banyak saudara dan lain-lain. Itu kalau disebut manusia. Kalau manusia hidup sesorangan lain manusia barunya.
Tarsan Rasanya butuh aturan dari hutannya. Iya bener, ya sudah ngerasain kayak gitu sih. Maksudnya motor teh alat silaturahmi gitu. Makanya kadang-kadang wah yang ngomongin motor, dia mogok yang ngomongin motor bukan karena orang yang disebut anak bengkel bukan, tapi memang iya alat silaturahmi saya gitu buat bisa ketemu sama teman, bisa ulin off road gitu sama teman, iya alat silaturahmi gitu. dia motor kan kalau kita lihat motor berbagai tadi macam part ya muntah disambung-sambungkan ada muntah jadi motor Iya. gitunya Kayak kamu assembly. setang we nggak tahu pejol nggak tahu ban nggak tahu rantai Yang mau motor karena motor Iya, gitu iya. nah tapi kan disambung-sambungin tali silaturahminya gitu ya Oh, analogi natenya. iya analoginya motor dilas sampai dilas kan gitu Nah, sampai di baudan inilah hubungan silaturahmi kita juga kayak gitu sebenarnya harus dikencengin harus diperbanyak silaturahmi karena banyak sekali sih keuntungan daripada silaturahmi itu gitu ya Iya benar. kalau kita berbicara silaturahmi yang karena Allah bukan karena rek pinjam duit gitu ya nah gitu ya duh makanya ya Mari kalian ngidul lah. gitu kan. kalau silaturahmi yang karena Allah insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang Allah ridhoi Allah luasin rezekinya Kita benar berkah barokah tadi. apa yang kita dapat juga mungkin jadi barokah salah satunya ya kalau kita misalkan minum kopi di sini kopinya udah dingin tapi udah enak gitu kan Kayak ngari rumah gitu. enak karium nah inilah berkaitan silaturahmi kadang dengan silaturahmi saat ini kan kita nggak pernah hitung di kafe lah gitu ya dengan harga kopi yang tadi dengan 2.000 jadi 20.000 gitu ya tapi nggak pernah itu mau gitu sebenarnya itu jadi tren gitu kan Iya benar. Ketemunya ini Iya. yang susah sih sebetulnya kan. Betul. Silaturahmi udah jadi tren sebenarnya hanya bahasanya jadi ngobdar jadi apalagi ya Ya istilah apapun itu istilahnya Nah, gitu ya. Sebetulnya mah intinya ya ketemu ngobrol. Iya. Intinya kan kayak kita dulu kalau touring-touringan ya kalau kita silaturahminya jelek kemudian touring ke Jogja teh semoga sasaha di Benar. dulunya sare di mana Benar. benar nyuhan di mana kan gitu mereka wah pokoknya mau tambal ban kayak kan istilahnya mau motor mogok Padahal ketemunya kemungkinan malah cuma di Facebook ngobrol doang gitu. Tapi pas kita datang ke kotanya ya kayak Friendster dulu kan zaman Iya dulu. Friendster. Baru kita yang ketemunya tuh udah kayak teman lama lah Iya. gitu. itu silaturahmi hajinya silaturahmi kan. Dengan silaturahmi juga di situ Allah mengangkat daripada apa ya balak gitu ya segala keburukan yang ada di tempat itu dengan silaturahmi karena Allah. Terus menggugurkan dosa yang di antara keduanya sebelumnya. Oh ya. Itu banyak sekali. Iya. Hanya kita kadang-kadang ya silaturahmi ini malah digunakan untuk kepentingan pribadi gitu kan. Silaturahminya karena ada sesuatu beda gitu. Secara niatna gitunya. Kan dulu deh sok itu sebenarnya mah Bener sih, mau ngapel bener sih. ya, mau ngapel gitu. Kayak martabak. Kayak martabak gitu nya, ada kayak gimana makan karena mau martabak. Ayo setelah beres mah baru martabaknya. Iya. Gitu. Kue cookies gitu. Gue bukis gitu di ID mah dah yang pedang katanya ketemu ada donat ada pizza ya dulu karena pengennya kan ya Iya. pengen sesuatu Menarik sih, maksudnya pergerakan dari organisasi berubah menjadi hal yang lebih baik. Maksudnya kan nggak semua kota bisa menerapkan hal yang sama. Ya, sudah sih gitu. Kan butuh proses panjang gitu. Kalau apa yang misalnya tuh pengen penanya nih si Briges Rotujana ini punya garis finish atau misalnya goals yang disepakati bareng-bareng tuh buat yang si Briges Rotujana gitu. ya kalau dibeli suatu jalan sebenarnya
media untuk di sosmed gitu ya. Jadi bukan organisasi yang apa namanya register dan lain-lain. Cuman di Brigade Suatu Jana ini hanya spirit aja. Spirit teman-teman yang jauh ini juga jadi bisa tahu kegiatan-kegiatan Brigade itu apa. Taruhlah kalau anak kita udah pakai baju Brigade atau pas orang tuanya ibunya atau nyuci gitu ya pakai baju Brigade kan bikin khawatir. Aduh gas pernah ada yang nelfon gitu, ini anak saya punya baju Brigade, aduh gimana nih saya takut karena perspektifnya masih perspektif yang luar. Inilah gitu yang kita antisipasi tuh, jangan sampai orang tua ini nggak tabayun. Nah makanya yang nggak sempet tabayun ini ya kita akalin dengan era digital ini. Kita manfaatin di sosmed, kita bikin kegiatan-kegiatan ini, kita postingin dan lain-lain supaya minimal lah ada orang-orang yang mencari itu tentang Brigade sekarang, perubahannya gitu. Brigade sih nggak cuma di Bandung aja ini, maksudnya itu di daerah di luar Jawa Barat pun banyak. Jadi karena kita nggak bisa nge-reach semuanya itu, mungkin media sosial ini, nah itu dia goalnya sih sebenarnya. Kenapa kita pakai nama Brigade supaya menular aja bahwa bukan si Bagas ya gitu yang ingin diangkat di sini, bukan si Bagas, tapi bagaimana teman-teman Brigade yang nggak kenal Bagas, adik-adik yang nggak kenal Bagas itu baik umum masyarakat gitu. Kalau mau misalkan pakai baju Brigade Suatu Jana, silakan aja gitu. Kenapa? Karena udah kayak jadi stigma di masyarakat kalau Brigade itu ada gerakan hijrahnya namanya Brigade Suatu Jana. Nah itulah yang mau kita inginkan nempel di masyarakat, bahwa kegiatan Brigade itu bukan hanya kegiatan yang meresahkan, bukan kegiatan yang dulu lagi. Ada ormasnya kan, ada keluarga besarnya di sini lebih terorganisir dengan baik gitu. Soalnya kalau misalnya kita berbicara soal bakti sosial, sebetulnya dari yang dulu kan bakti sosial tuh, baksos tuh udah terus anual gitu, tiap tahun pasti ada terus. Cuma kan kalau perubahan secara keseluruhan, nah itu kan yang berat memang sebetulnya. Goalsnya yaitu tadi gimana di akhir ini kita bisa terus memberikan kesan kepada adik-adik kita. Misalkan meninggal nih besok nih, saya meninggal besok, setidaknya ada kegiatan Brigade Suatu Jana yang terus berlanjut. Nggak tahu kegiatannya apa setelah saya meninggal, cuman keinginan saya mah ya terus aja ini mah berjalan mau dengan siapapun itu. Nah Brigade Suatu Jana bukan milik Bagas sebenarnya. Bukan Bagas doang gitu. Cuman banyak teman-teman, hanya teman-teman ini kadang-kadang malu itu untuk gas, saya belum siap tampil. Sama sebenarnya mah, tapi kalau nunggu kapan siap, dari gue juga siap kan. Kapan kita siapnya? Ada yang siap mahnya, menunggu siap mah kapan, nggak ada siapnya gitu. Sebenarnya harus ya siap nggak siap, mau nggak mau ya harus hadapi ini. Lengkap betul. Jadi ngerti, untuk ngelengkah mau ngerti gitu. Cicing gitu ya jero kamar, udah mau ngerti. Tidak yang di mana? Makanya teman-teman suka gas. Kenapa katanya kok Bagas katanya apa? Ya dakwah gitu gini. Ya bagi saya bagaimana pertama memanfaatkan sisa usia. Ya nggak tahu sisa usia ini sampai kapan. Gitu. Kalau kita berbicara sisa usia, kan kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nah, saya pengen di sisa usia ini yang Allah berikan, ini benar-benar mau saya manfaatin, dan kita yakin sama Allah. Berarti kita harus yakin dengan semua firman-firman Allah. Nah, saya harus
belajar nih, mempersiapkan diri, membekali diri untuk nanti kehidupan saya di bawah tanah. Kehidupan saya nggak tahu, saya nggak punya bekal, nggak punya apa. Siapa tahu sisa hidup ini bisa ya, membawa ke yang lebih baik. Betul. Terus yang kedua, saya juga butuh orang yang ngelatin. Saya butuh orang yang mandian ya. Saya butuh orang yang ngedoain. Itulah gitu cita-cita apa ya? Progres saya ke depannya mah gimana? Nggak saya walaupun orang can baik, can cukup baik, can bener, tapi minimal orang masih bisa mengingatkan batur tentang kebaikan. Minimal orang dia tengah rugikan batur, nyian hal-hal yang benar. Udah sepakat sama teman-teman, ya udah sepakat kalau gitu. Ada yang masih pakai, masih banyak. Ada yang masih gitu kelakuannya, masih. Tapi biar aja itu mungkin prosesnya. Ya, ngariung kan. Kadang-kadang ngehargain bagas gitu ya. Disumputin gitu ya. Kayak si bagas teh dia sumputin dulu gitu kan. Tapi lama-lama ya ada pertama mau ngejosnya ya. Jadi ngomong teh, terus lo lah, tadi kan. Udah keluarga. Lama-lama teman-teman si bagas ya. Beresan lah gitu. Jadi udah paham, tapi pas pertama-tama ya tuh bisa jadi aja kemana tuh minum? Orang sok ya. Nah, dua tahun orang mah padahal mah iya gitu, menutupi diri gitu. Cuman caranya biar tidak menyinggung atau misalnya ya. Tapi kadang-kadang efektifnya kayak gitu. Sampai sekarang juga masih kayak datang ke teman-teman yang masih kayak gitu. Ya, mereka adalah teman-teman saya gitu. Betul. Hijrah ini bukan saya meninggalkan teman-teman juga gitu. Karena ada satu nih teman-teman yang harus tahu, saat seseorang ini dibukakan hidayah oleh Allah, itu Allah punya maksud. Ya, Allah punya maksud. Bahkan kalau kita berbicara sampai kaki yang nendang batu pun gitu ya, terus untuk kena batu itu tuh pasti ada maksud Allah. Nah, waktu itu saya sempat mikir, ya Allah, karena di antara ribuan ratusan anggota Briges, kenapa saya? Kenapa saya yang harus jadi belajar nangis-nangis, ingat dosa? Padahal banyak teman-teman yang udah soleh mungkin dari kecil gitu ya, udah keluarganya benar, gitu dan lain-lain. Cuma kok kenapa saya? Terus sampai di level itu. Iya, di situ tuh saya sempat mikir, apa yang maksud Allah? Jadi kalau saya hijrah ninggalin Briges, berarti saya udah joling. Gitu. Saya udah berpikirnya, loh, saya hijrah jadi mentingin diri sendiri ya tuh. Padahal Allah ngasih hidayah itu supaya itu kamu dapat di kaum kamu. Dan Ustadz dia mah saya asup ke Briges kan, saya asup ke Briges kumaha gitu kan, Ustadz misalkan Ustadz, lah gitu ya, Ustadz tadi hidayat misalkan, ngilu nongkrong udah Briges kan badan bubar. Benar. Nah, jadi kudu ngobrol yang bahasa kaum. Nah, menurut kita makin tahu teh dipilih beberapa teman-teman di organisasi gitu untuk nyata saling awangian, ya kan? Kalau di Sunda mah saling silih wawangian, silih asuh, silih asih, itu teh di situ gitu. Jadi bukan hijrah iya orang menonjolkan diri gitu. Ya benar. Jadi hijrah ini malah kalau kita pikir gimana cara merawat hidayah ini, karena hidayah ini bisa lo cabut lagi. Biar langsung tepat sasaran. Iya. Kalau misalnya dari komunitas itu sendiri atau organisasi itu sendiri pasti lebih ngena sih. Iya. Ya ini kalau berbicara, sholat, nggak kudu ngomong, ayo balik ya. Iya, klise. Jadinya. Tapi kan teman-teman, wah tumben sih lah. Wah sebagai. Tapi ada yang kayak gitu. Ya rata-rata kan begitu, tapi dakwah kita jadi lebih mudah kan. Mereka tahu saya yang dulu dan melihat saya sekarang kan gitu. Iya. Dan udah itu aja dakwah. Dan paling mudah kan dakwah dengan melihat. Ya kan? Visual. Terus saya juga sering melihat
film-film mafia, film-film gangster kan jadi Mensihir diri sendiri langsung yang juga gitunya. ya mulai pistol, mulai iya, wah bre, gagah-gagah gitu ya. Oh gaya nembaknya mah rada kieu, kalau kieu, kalau rada kieu gitu. Itu kan gara-gara lihat. Iya sih. Ya, nah kalau kurang ngajarkeun, Iya kan. ya guru di sekolah kan ngajarin. Jadi Dan karena kita sering melihat, itulah makanya dengan era digital ini kita sering posting, sering apa, mudah-mudahan teman-teman jadi sering lihat. Dengan sering lihat ini mah jadi biasa. Kalau dulu gerakan hijrah ini jadi viral karena baru orang-orang teh ngeliatnya. Tapi kalau sekarang kan udah nggak asing udah lagi. nggak sih. Awal-awal emang sih maksudnya ngelihat yang namanya organisasi yang Kayak- quote gangster gitu buat jadi hijrahnya, alah alhamdulillah. Maksudnya kan gitu pasti ada ya kayak gitu pasti balik ke Iya. atau cuman di sekarang di 2021 2022 kayaknya itu tuh udah nggak tabu gitu, udah biasa aja. Dakwah dulu dengan narkoba gitu kan. Siapa coba yang bawa narkoba kan bukan orang Indonesia. Betul. Ya, yang bawa heroin, yang bawa butau, yang bawa sabu tuh orang-orang luar. Iya. Ningali makanan mana gitu. Hayang. Sampai ke akhirnya bisa, bener nggak? Bener. Ya ini mah namanya apa? Perumpamaannya, Perumpamaan. percontohannya seperti itu. Makanya kalau teman-teman dakwah ini nggak usah harus jadi pesantren dulu, nggak usah harus jadi santri dulu. Kita biasain aja dengan melihat yang baik dulu, nanti akan tercontoh sendiri. Ada di kita nanti. Apalagi perubahan itu ada di teman sendiri. Iya. Lebih gampang buat ini buat nerapin. Ada yang suka pakai tank top, rok mini kan zaman iraha. Kalau orang orang kayak itu teh nggak ada lah gitu. Iya. Karena ada yang sering datang. Itu kan orang bertato, misalnya yang sampai mungkin tatonya ya sampai muka, masuk ke masjidnya kayak wah naon dia gitu. Tapi buat sekarang tadi kita lihat di masjid orang bertato pun ya udah Iya. biasa aja gitu. Karena yang bahaya mah hatinya yang ditato. Gitu. Nah, Luarnya bersih, luarnya bagus, tapi dalam hatinya udah bobrok mah ngapain? kayak lebih susah. Iya, mendingan yang di luar. Gitu. Kalau kata saya ya tato penuh sampai ke teman-teman yang di muka dan apa. Dan kulit mah nanti akan habis. Gitu. Kulit ini akan habis. Di dalam. Dalam kubur mah nanti kurayap, kurang akan habis. Tapi yang nanti direkam ya hatinya, ditanya. Nah, hatinya udah jelek maka semua kelakuannya jadi jelek. Kalau di dalam hatinya udah ada dengki, udah ada dendam, udah ada sirik, udah ada nya susah lah dengan batur senang tuh gitu ya. Senang dengan batur susah. Jadi sewe itu ningali cicilina teh embung ngadenge datang halus-halus diseta, digoreng di bibirna. Terus kalau hatinya udah jelek akan seperti itu. Nah, inilah buat saya pribadi belajar ningali teman-teman yang tak organisasi itu kayak gitu. Walaupun si baheula sempat nonjok kurang, gitu ya, nakol kurang, sempat menggoda kurang, tapi saya berpikirnya sih bagus ya. Masih ada hal baik itu masih ada gitu. Masih bisa. Buat Abagas sendiri kalau di akhir hayatnya Abagas itu menginginkan sebagai apa? Tahu, saya mah Saya mah pengen pengen dia kan saya mah akhir hayatnya cuma sebagai enggak lah, saya mah. apa gitu. Hamba aja. Iya, saya mah hanya alat aja, kan bagi Allah mah ini mah alat aja. Allah mau kayak gini lah, Kang Yos mau narik uang ya, narik uang ada yang transfer, kan uangnya mah nggak kelihatan tuh transfer, Iya. nggak kelihatan, tahu kita butuh ATM biar bisa narik uang. Nah berarti si ATM itu alat tumpul, Alat kumpul. ya orang tuh jadi alat tumpul lah, hidup di dunia mah. Secara transaksinya mah nggak usah ketahuan apa. Iya, jangan ketahuan si orang ini dikasih hidayah, tinggal itu hidayah. Oh itu nggak lewat hidayah. Mau gitu makanya lah mau misalnya. Kayak gitu hidayah. Hidayah. Pertama ini si A itu. Ya hidayah kan nggak terlihat, tapi kita butuh alat supaya apa? Salah satu bukti kebesaran Allah ini terlihat dengan ada fenomena banyak gunung
rapi, misalkan meletus kan itu teh udah sign ya. sahang gitu kan. Nah, gitu. Benar. Ya, kalau berbicara bagi Bagas gitu ya, melihat sekarang ya harus mau jadi alat buat teman-teman mungkin di Briges, ya saya harus terjun lagi di Briges. Artinya ya karena di situ ruang dakwahnya yang mungkin Allah pilih. Salah satu yang Allah jadiin alat mungkin di Briges, di antara banyak teman-teman yang dijadiin alat oleh Allah tuh ya mungkin mudah-mudahan gitu saya. Nah, meninggal mah mau dikenal jadi apa, mau apa itu mah saya mah nggak ada kesana. Cuma pengennya pada saat meninggal tuh ya ada orang yang memaafkan dosa-dosa saya, ada orang yang ngurusin mayat saya, ngurusin jenazah saya sampai nguburin cita-cita saya. Jangan sampai masih ada mungkin orang-orang yang masih belum memaafkan gitu selama saya di dunia. Kan karena kita kayak orang nggak ada yang tahu itu jadi. Jadi ya itulah cita-cita saya mah hanya bagaimana orang-orang itu memaafkan. Pesan Bagas buat teman-teman di Briges Rotujana atau mungkin organisasi lain yang masih gengsi buat sebenarnya kita orang tuh pengen melangkah nih tapi masih ada ya itu teh diisi teh masuk diisi batur di rumah tentunya dicengin lah bahasa nama atau di wah sampai hijrah kemana hijrah bisa ngantekan gitu. Pesan Bagas sendiri kemana? Pesan itu sebenarnya kita lahir itu sendiri. Ya apa kita lahir itu nggak berjual sendiri. Kita juga kalau mau proseskan diri hidup ini juga pasti banyak ketemu dengan rintangan-rintangan. Ada yang kerja lembab masuk dulu dalam dunia hitam, ada yang mungkin hampir separuh hidupnya, umurnya dihabiskan di dalam penjara, ada gitu. Cuman itu bagi Bagas kalau melihat itu dari sudut pandang Bagas itu bukan satu halangan, bukan satu apa ya, Barometer bahwa barometer kalau saya itu belum benar. Kalau melihat barometer belum benar nih, kita banyak udah Allah liatin beberapa orang-orang yang kita kenal sebagai preman gitu. Banyak yang di akhir hayatnya ini, di akhir umur ini kembali kalau tuh pengennya dalam keadaan suci. Misalkan Hercules, ya terus siapa lagi tuh ada Andromeda, teman-teman tahu lah banyak yang di akhir hidupnya ini malah semakin giat dia untuk memperbaiki diri. Jadi nggak ada halangan kalau saya dosanya lebih besar. Kayaknya saya yang lebih besar di sini. Cuman dosa yang terbesar itu kan nanti itu mah urusan Allah. Yang mau ngampunin kita itu urusan Allah. Cuman sekarang kita manfaatin aja, jangan sampai apa kesalahan-kesalahan kita, gengsi kita itu malah ngehalangin langkah kita untuk memperbaiki diri. Usaha kita untuk memperbaiki diri. Masalah kita sudah berusaha tapi hasilnya masih tetap banyak masalah, banyak ujian, banyak cercaan, dan itu ini ya itulah kasih sayang Allah, karena yang Allah pandang ini usahanya. Jadi buat teman-teman terus berusaha untuk memperbaiki lebih baik aja, karena hasil menjadi baik pun nggak akan terasa di dunia, nggak akan terasa oleh kita. Nah, untuk jadi pengen hingga di titik ini juga, saya masih merasa belum ada apa-apa. Saya saat ini juga masih belum merasa baik, masih belum merasa benar. Tapi usaha, gitu. Dan Ustadz dengan cara yang dijamin ke surga deh gitu. Ya. Mata sarolat ke masjid gitu.
karena belum ada jaminan. Siapa kalau kita tanya boleh, saya waktu itu sering nanya kalau ke Ustaz habis dari masjid, Ustaz, ayo Ustaz ceramah halus gitu ya, apa Ustaz waktu belum hijrah gitu, ayo Ustaz nges dijamin surga, acan mata kabikir gitu. Terus dijamin juga Kang Bagas, batur ajan ya Kang Bagas masih lagi gitaran, dari buka orang jauh di surgana, jadi tekudu usaha we Kang Bagas, boleh asa. Benar iya dengar teh. Ini kumaha ieu ngomong ka Ustaz teh. sedipek dada Gitu. Dengar balik heula langsung we. Tapi omongan itu teh terus teringat gitu. Oke. Buat tahu ge masih ngusahakeun. itu pemilihan diksi buat nyentil nantinya. Iya. Kang Bagas ada pas dijamin mata tapi mah hayang sih Kang Bagas teh. Udah pas kayak orang dalam sih kan. Dari buat Bagas sendiri mah ke teman-teman usaha Iya. jika orang rek sholat subuh kan tirisnya tunduk dan lain-lain tapi dah ayo geus ka masjid mah bari sholat terus keulayan gitu ya ngalenyap dan lain-lain dan itu mah urusan Allah. Iya. Masalah sholat orang diterima atau enggak memang itu mah urusan, tapi yang pasti Allah pandang mah usahana. Usaha udangna, usaha kacaina, usaha lumpangna ka masjid eta nu berkecuali. Jadi lain akhirnya orang nyumbang ya sekian juta untuk pembangunan masjid lain eta. Tapi usaha untuk kita bisa nyumbang masjid bukan hasil nominal, proses. Iya, podcast ini kayak gitu ya yang dan podcast ini sarua kan mengusahakan beli lampu. Ya kayak itu menang minum ya, beli itu kan itu usaha. Nah, masalah hasil mau gimana Allah tuh? Yang penting mau usaha lah, kumaha. Meh ieu teh podcast itu channelnya jadi channel barokah, channel apa namanya? Janari. Di subscribe ya, di like, di komen, di share ke teman-teman di guys nanti. Ini tuh supaya juga jadi berkah ya begini. ini banyak lah sekarang mah dan nggak mungkin ujuk-ujuk kayak teman-teman di dia mau begadang muntah ayo usaha musyawarah lah Ayo urang kieu lah jangan channel lah itu pasti ya. cuman niat tadi setelah niatnya biasanya suka berubah. Niat awal sama kia, lah jadi berubah. Kita belum udah tadi. Iya, mau cuci kan tuh. Kan kalau kita ngelihat orang yang punya jabatan pasti diujinya dengan jabatannya. Sekarang jadi ketua, pasti diuji dengan ketuanya. Nah, gitu. Jadi ketua kan asapnya, ketua. Kita pasti ada kata tiga. Punya ketua minta rokok, kan gitu ya. Iya, nah tuh ya, kudu bayar parkir dan pasti diuji. Da aing teh ya ngerasa jabatan. Nah, pasti akan diuji dengan jabatan. Maka kalau kata Allah aku tidak akan menguji seorang hamba ini di luar batas kemampuan. Mun saya ngerasa mampu, pasti diuji kok. Mata tentang mampu, ngerasa pasrah, ngerasa pasrah. Dan kodar di iman yang terakhir itu teh, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, nabi, rasul, kodar dan kodar. Supaya iman kita yang tadi udah ke Allah, ke malaikat, ini tuh bisa goyang lagi dalam keadaan kita diberi keadaan buruk ya, diberi keadaan tidak baik, sih masih iman tuh ke orang. Misalkan diberi masalah hutang, masih ingat orang atau masih ingat dulur nu boga duit? Mengingat teh ka urang, iya iman ieu bener. Tapi mengingat teh ingat teh ka dokter. Udah. Ini balikan deui mun teh ulama. Dia kudu ingat heula karena alhamdulillah ya Allah dipaskeun ieu. Dari semua dosa sama. Tapi bade usaha tapi ka dokter. Secara niat ada yang kena obat hukum dan
kewirausahaan kan memperhatikan tubuh ya. Iya. Yang tubuh kita teh wajib. Berarti dokter itu bukan sebagai penyembuh tapi sebagai alat mediana gitu ya. Iya. Banyak orang yang meninggal di rumah sakit. Ya. Kalau dokter itu penyembuh dan mau marah, mereka di rumah sakit. Ya. Rehatnya Rehat, obatnya sarua, susternya sarua, dokternya sarua. Nah, iya. Ya, gitu aja sih. Kalau buat beres mah, ya eta, Priges mah sebenarnya kendaraan aja, kayak gitu sama. Kendaraan aja, media aja. Medianya. Dan suatu saat ini akan lepas, tapi nggak mungkin kita lepasin begitu aja. Ya tadinya Priges ini di dalam hati, nah nanti ini akan keluar lama-lama. Hanya kagungan Al-Fatih dalam hati. Cuman untuk ngeluarin itu kan nggak bisa dipaksa. Kayak bekas kopi gitu langsung lihat yang jadi air putih kan nggak bisa. Kudu dikumbah lah, kudu diabuka Prosesnya itu ya. Ya orang kudu diuji lah. Kudu kuat nerima hinaan, kudu kuat nerima ya. Dicaci maki lah ya, Gampang. disensirikan, ya itu kudu kuat. Dan kalau nggak gitu nggak akan dicuci. Ya mudah-mudahan podcast ini bisa jadi rekam jejak podcast pribadi sama podcast gitu ya. Ya ambil aja baiknya. Sekiranya ada yang mungkin bermanfaat buat yang lain, kalau misalnya tidak bermanfaat ya udah. Ya. Kayaknya banyak gak baiknya kalau saya Nah, gitu. Jadi nanti setelah ini mungkin ada beberapa orang yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Nah ini makanya pantengin aja lah ya si channel ini bersama saya. Dan ini sebenarnya narasumber tiba balik. Ya, Terus nggak biasa. mantap. Karena udah lama gak ketemu kalinya, Iya. maksudnya. Jadi YSG lihat perubahan bagasi juga banyak. Jadi Sebenarnya ya, menarik lah gitu. Iya. Kami cuma mantenginnya lewat media sosial lah dari dulu kayak, jadi tetap berkomunikasi baik, tetap tahu sama tahu gitu, cuma lewat media sosial aja gitu. Itu aja sih, pasti bisa nah waktunya. Siap. Atur nuhun bisa, mudah-mudahan bulan Ramadan ya berkah. Amin. Salam juga buat keluarga. Siap.